Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat. Ini pertemuan kuliah kedua. Dan kuliah kita hari ini mereview tentang teori bilangan. Teori bilangan sudah Anda dapatkan di bulan semester ini. Dapat ini apa? Apes apa apes? Apes. Ya. Nah, ini perlu kita review sejenak karena kita akan menggunakan terutama di sini nanti sistem bilangan bulat dan modulo itu nanti akan digunakan sebagai model dari kuliah yang kita bahas semester ini, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita review walaupun cuma satu kali pertemuan. Karena asumsinya Anda sudah pernah mendapatkan kuliah, jadi ini recalling saja. Jadi tidak mengulang kuliah. Kalau mengulang kuliah ya pasti saya ya. Mengingatkan kembali, mungkin ada hal-hal yang terlewatkan atau terlupakan ya. Tentang teori bilangan. Apa yang menarik dari teori bilangan yang Anda dapatkan kesan selama ini? Kan sudah pernah mendapatkan mulai satu semester ya teori bilangan. Saya kira tuntas itu mulai dari sifat awal, terutama sifat aljabarnya gitu ya, sampai pada belakang-belakang yaitu tentang modulo gitu ya. Di bagian akhir adalah tentang modulo yang banyak di recall ya. Apa yang menarik? Kan biasanya orang itu kalau bergaul cukup lama itu ada kesan tersendiri gitu ya. Bergaul dengan teori bilangan satu semester 16 pekan ya toh? Nah, cukup lama. Jangan-jangan yang menarik dosennya gitu ya. Bukan materinya gitu ya. Oke, ada yang punya kesan tersendiri dengan teori bilangan? Apa gitu ya yang menjadi menarik sehingga dia menjadi sesuatu yang istimewa gitu ya dibandingkan dengan topik lain misalkan gitu ya. Anda kan sudah semester pertama, semester kedua sudah mulai banyak topik yang sudah dipelajari. Teori bilangan salah satu. Apa yang membuat teori bilangan menarik? Atau sesuatu yang menyebabkan dia menjadi disiplin tersendiri yang harus dipelajari gitu ya? Sebenarnya suatu ilmu atau cabang dari ilmu itu menarik atau menjadi suatu disiplin tersendiri kalau punya ciri khas ya. Di matematika banyak ya. Ada trigonometri, geometri, teori bilangan, kombinatori gitu ya, dan lain-lainnya itu analisis, real gitu ya. Nah itu mempunyai ciri-ciri khas sendiri. Ada seperti orang ada tentang teori bilangan. Menurut saya itu teori bilangan salah satu mata kuliah yang cukup sederhana, tapi ada kayak beberapa teorema-teorema yang Enggak semuanya begitu. Di matematika memang punya teori maya. Oh, dalam sederhana. Berarti kemarin dapat nilai bagus ya. Alhamdulillah. Kalau menganggap sesuatu sederhana, itu berarti kita mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, gitu ya. Lebih. Tapi kalau kita menganggap itu rumit, nah biasanya kita banyak kesulitan, gitu ya. Kalau kita anggap itu sederhana, kita tidak banyak mendapatkan. Oke, ada lagi mana lagi yang membuat dia istimewa? Atau paling tidak alasan mengapa dia menjadi suatu cabang tersendiri? Menggunakan operasi modulo, Pak. Operasi modulo. Nah, kenapa? Ini operasi modulo kenapa kok muncul itu? Nah, ini yang menjawab. Sebelumnya belum pernah lihat. Nah, modulo itu kaitannya dengan apa? Sehingga muncul ideas. Keterbagian. Nah, keterbagian itu menjadi ciri khas teori bilangan. Kira-kira sebabnya apa kok muncul konsep keterbagian? Dibandingkan dengan sistem bilangan yang lain, misalkan ya. Anda kan kenal sistem bilangan real, sistem bilangan rasional, sistem bilangan kompleks, sistem bilangan bulat dan seterusnya ya. Nah, kenapa kok muncul konsep keterbagian dalam sistem bilangan bulat? Ini nggak kejawab gitu di kuliah kemarin. Nah, kok di bilangan real, sistem bilangan real nggak ada konsep itu. Ya, di sistem bilangan plus ada. Nah ini yang menjadi spesifik ya. Ini yang kita harus bisa melihat spesifik dari sesuatu dengan dibandingkan yang lain. Konsep keterbagian itu tidak ada di dalam sistem bilangan ini.
dalam sistem bilangan bulat? Masih ingat di SD itu cara mendefinisikan pengurangan, mendefinisikan pembagian. Bagaimana mendefinisikan A dikurangi B, itu apa artinya? A ditambah negatif B, A dibagi B. Nah, A kali 1 kali B. Nah, yang terutama di sini yang terakhir ya pembagian. Di bilangan bulat seper itu mesti ada nggak? Nah, belum tentu. Nah, ini yang membuat menarik ya. Ya, biasanya kita akan mendefinisikan seperti itu ya. Dalam sistem bilangan bulat, sifat dasar yang pertama itu sifat aljabar. Sifat aljabar itu yang berkaitan dengan operasi ya. Di sistem bilangan bulat, sistem bilangan real, bilangan kompleks dan sebagainya itu ada 2 operasi basic, yaitu tambah dan kali. Nanti yang kurang dan bagi diturunkan gitu ya. Nah, jadi suatu himpunan bilangan dilengkapi dengan operasi tambah dan operasi kali akan membentuk suatu sistem. Ya. Nah, sistem bilangan bulat kalau kita banding dengan sistem bilangan real, sifatnya hampir sama. Bedanya di mana? Eksistensi, inverse, operasi kali. Betul ya? Kalau di sistem bilangan real, rasional, kompleks itu ada. Unsur yang tidak nol pasti mempunyai inverse terhadap operasi kali. Di sistem bilangan bulat tidak ada. Nah, ini yang menarik. Jadi akhirnya kita tidak bisa mendefinisikan A dibagi B itu sebagai A kali seper B ya. Tidak bisa. Akhirnya kita harus cari cara lain. Di SD pun juga sudah pernah dikenalkan. Ya, dulu di SD mengapa 6 itu habis dibagi 2? Bisa menjawab di SD? Karena 6 itu sama dengan 2 kali 3. Betul ya? Loh, jadi sebenarnya keterbagian itu sudah diajarkan di SD. Loh ya? Nah, apa arti A habis dibagi B? Jika ada C sehingga A sama dengan B kali C. Pelajaran SD kan? Anda nggak menyadari bahwa Anda sudah dapat pelajaran itu mulai SD ya? Karena kalau sistem bilangan bulat nggak kenal dengan seper, makanya mendefinisikan keterbagian harus menggunakan cara lain. Di matematik seperti itu, kalau kita ada kendala tertentu nggak bisa, harus ada cara lain, alternatif. Nah, dengan demikian karena ini berkaitan dengan eksistensi, berarti belum tentu ada kalau matematik ya. Karena harus ada C sedemikian hingga gitu ya. Berarti belum tentu ada. Nah, kalau ada, nah itu baru dikatakan A itu dapat dibagi oleh B, atau A itu habis dibagi B, A itu kelipatan B, B itu pembagi atau faktor dari A, gitu ya namanya ya. Nah, itu banyak sebutannya, nanti akan kita pakai sebenarnya. Itu basic ya. Ini Anda dapatkan kemarin ya, ya. Itu bedanya orang kuliah dengan membaca ya. Kenapa kok kuliah itu lebih jelas dibandingkan baca sendiri? Nah, karena di dalam kuliah itu ada sesuatu yang disampaikan yang di buku dan ini namanya, kalau tadi mengatakannya what is behind the text gitu ya. Nah, apa yang ada di balik teks ya. Nah, itu kalau Anda membaca buku itu tidak ada, karena itu merupakan filosofis atau ide-ide di balik tulisan. Kalau itu ditulis semua, buku itu bisa segini betul ya. Nah, yang ditulis di buku itu hanya hasil-hasil ya yang pokok-pokok saja. Jadi dengan menggunakan penelitian, karena eksistensi pembagi, makanya kita tidak mengatakan tidak semua bilangan bulat dapat dibagi oleh bilangan bulat yang lain. Jadi tidak semua, berarti ada yang tidak. Nah, akhirnya muncul konsep apa? Pembagian bersisa. Ya. Nah, tidak habis dibagi, pembagian bersisa. Biasanya saya kenal kan? Tidak, pembagian bersisa. Cuma di mahasiswa kita keren istilahnya, algoritma pembagian, gitu ya. Algoritma Euclid. Ya. Nah, algoritma Euclid, algoritma pembagian. Sudah dibuktikan kemarin ya? Ya, itu dibuktikannya dengan menggunakan apa, salah satu toolsnya, well order principle ya. Itu yang disebut sebagai aksioma kepostularan ya.
Yakin? Apa sih aksiomnya? Bisa recalling ya. Ini harusnya dikenalkan pada waktu kuliah landasan matematik ya. Di matematik sangat kental dengan istilah aksioma atau postulat, definisi, teorema ya. Nah ini tiga hal yang walaupun nanti penampakannya tidak harus menggunakan nama teorema ya, bisa menggunakan proposisi ya, bisa menggunakan lemma, bisa menggunakan akibat, bisa menggunakan sifat ya. Nah itu konotasinya. Itu di dalam matematik masuk dalam kelompok hukum ya. Nah hukum itu masuk kelompok teorema. Kelompok kedua kelompok definisi. Definisi, ingat di matematik tidak semua pengertian, tidak semua term istilah bisa didefinisikan. Nah, ya. Itu akibat dari pola definisi yang digunakan di matematik. Polanya apa? Definisi apa? Masih ingat? Definisi itu berpola ya dalam matematik ya. Matematik itu sangat kental dengan pola, sesuatunya harus berpola. Kalau nggak berpola susah dipelajari gitu ya. Apa pola dari definisi di matematik? Oh jika maka itu bisa teorema ya, hukum. Jika maka. Kalau definisi polanya apa? Ada namanya loh polanya dia. Nama itu mencerminkan singkatan. Ya. Inisialisasi. Apa pola? Halo. Polanya adalah GED. Pernah dengar istilahnya? Waduh, apa nggak bahaya? Sudah semester 3. Padahal Anda harus sering mendefinisikan sesuatu. Ya harus menggunakan pola itu supaya definisi kata komunikatif mudah di. Coba perhatikan salah satunya. Persegi adalah persegi panjang yang sisi-sisinya sama panjang. Persegi adalah belah ketupat yang sudut-sudutnya siku-siku. Beda definisi tapi polanya sama. Ya. Saya mendefinisikan persegi dengan menggunakan dua versi, tapi polanya tetap sama. Ya. Lihat, persegi adalah belah ketupat yang ya. Nah, nanti kalau menggunakan definisi ini akan mudah dipahami. Cuma kelemahannya ini dikejar belah ketupat apa, gitu kan ya, betul? Jadi di sini nanti yang disebut GED itu ya. Jadi kalau kita mau mendefinisikan persegi yang mau didefinisikan, belah ketupat itu sebagai G-nya, itu genus. Ya, kita pinjam istilah biologi ya. Anda pernah dapat pelajaran biologi klasifikasi ya. Nah, ada filum, ada genus macam-macam ya. Nah, kita pakai satu genus kelompoknya. Ya. Nah, persegi itu masuk kelompok belah ketupat. Pembedanya apa? Gitu loh ya. Diferensia. Jadi definisi dalam matematik genus dan diferensia, kelompok dan pembeda. Makanya genus diferensia. Gitu loh ya. Nah, gitu cara. Nah, kelemahannya nanti akan dikejar definisi itu. Belah ketupat apa? Belah ketupat adalah segi empat yang sisi-sisinya sama panjang. Setelah itu dikejar lagi. Segi empat itu apa? Dan seterusnya. Kebayang ya kalau dikejar pertanyaan itu seperti orang lari dikejar suatu saat terperangkap di kampung itu. Ya tuh? Udah mepet ya gitu ya, nggak bisa kemana. Nah, itu kita akan ketemu primitif term. Nah, primitif itu bukan diartikan orang yang primitif ya. Primitif itu awal. Jadi ya, primitif. Jadi maksudnya orang primitif orang yang di awal-awal itu maksudnya begitu ya. Bukan orang yang kebudayaannya dan enggak primitif itu maksudnya. Nah, primitif term itu berarti istilah-istilah di awal atau undefined. Nah, bagaimana memperkenalkan konsep undefined term? Loh, dari kayak saja. Dengan menggunakan deskripsi. Ya, jadi memperkenalkan istilah dalam matematik bisa menggunakan definisi atau deskripsi. Deskripsi itu tidak menggunakan pola seperti tadi, tapi diceritakan sifat-sifatnya, ciri-cirinya, sampai yang diajak ngomong itu paham gitu ya. Aksioma Anda mau contohnya kemarin ya satunya ya.
well ordered principle itu waktu berbicara teori bilangan kemarin kita anggap itu postulat ya. Nah, apa itu menurut Anda postulat atau aksioma? Sesuatu yang tidak perlu dibuktikan karena tidak bisa buktikan. Nah, tidak perlu itu kan ada maksud tidak perlu ya. Kenapa? Loh, postulat apa harus dibuktikan? Enggak. Ketemu ada pernah postulat dibuktikan? Tidak. Apa? Loh, ini perlu diragukan ke matematikaannya ini. Sudah semester 3 loh filosofis dasar dari matematik kalau nggak paham ya. Makanya tadi di forum diskusi saya dahului itu dengan satu pertanyaan, apa itu definisi postulat teorema gitu ya. Ada pertanyaan itu. Karena belum ada yang menulis postulat atau aksioma. Halo. Halo. Ya. Pernyataan matematika yang diterima kebenaran. Diterima begitu saja. Prosesnya panjang. Waduh, prosesnya panjang. Apa itu? Perenungan ya. Nah, analoginya begini. Postulat itu kalau di dalam agama analoginya dengan akidah. Ya, paham ya? Anda sudah dapat kuliah akidah saja. Nah, bagaimana kita menerima akidah? Ya terima begitu saja, dipercayai. Ya. Jadi terhadap postulat kita tidak perlu mempermasalahkan. Nah, ya. Kalau kita ingin belajar ya diterima. Kalau nggak ingin belajar tolak gitu kan. Ya. Sama dengan agama kan? Akidah itu Anda nggak perlu mempermasalahkan, nggak boleh mempermasalahkan benar salahnya akidah itu diyakini atau tidak. Itu. Nah, itulah postulat. Di dalam matematik postulat itu sebagai akidah ya dalam agama sebagai dasar berpikir. Ya. Nah, selama ini banyak orang yang menggunakan pengertian bahwa postulat itu kesepakatan, tidak. Ya. Orang belum tentu sepakat dengan postulat. Seperti yang Anda gunakan dalam kuliah teori bilangan kemarin, well ordered principle itu adalah postulat. Tapi kalau Anda baca buku yang lain, nanti well ordered principle sebagai teori. Nah, ya, kalau Anda sering baca buku ya, kemarin Anda pakai salah satu buku itu. Nanti coba baca bukunya Gilbert. Kebetulan juga bisa dipakai sebagai rujukan untuk mata kuliah pengantar grup ya. Nah, Gilbert itu di bagian teori bilangan dia mengatakan postulatnya bukan well ordered principle, tapi postulatnya adalah postulat induksi. Nah, jadi kalau di Gilbert induksi dipostulatkan, well ordered principle di teorema. Nah, kalau yang dalam buku Anda kemarin dibalik. Nah, well ordered principle sebagai postulat, induksi jadi teorema. Nah, ini sebenarnya adalah kalau dalam matematik merupakan dua kebenaran yang ekuivalen. Yang satu bisa dibuktikan dari yang lain. Oleh karena itu yang dianggap sebagai basic salah satu. Mana yang diyakini oleh penulis gitu ya. Nah, saya lebih mudah induksi saya anggap sebagai postulat, nggak apa-apa. Ya. Tapi nanti well ordered principle dibuktikan. Tapi ada juga penulis yang lain, saya meyakini yang well ordered principle sebagai postulat, nanti yang induksi. Yang nggak boleh itu dua-duanya dianggap postulat gitu. Itu nggak ada proses berpikirnya gitu ya. Nah, biasanya postulat itu dibuat seminimal mungkin kalau dalam bahasa. Nggak usah banyak-banyak, belum bisa dibuktikan ya. Jadi postulat itu kebenarannya sudah diyakini gitu ya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Jadi kalau Anda belajar matematik ya tinggal terima atau tidak postulat itu ya. Nah, kalau pengen lulus ya diyakini. Kalau nggak pengen lulus ya nggak usah diyakini. Nah, jadi akhirnya muncul postulat yang bermacam-macam. Ya. Nah, ini apa karakter yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kita tidak boleh mempermasalahkan keyakinan, akidah orang lain. Oh, ya kan? Oh, itu salah satu gunanya belajar matematik ya. Ada pelajaran, ya kan? Ya silakan. Anda pakai postulat ini, Anda pakai postulat. Nanti teorimanya kan beda. Betul? Nah, teorema itu kan dalam agama apa? Analoginya. Fikih. Ya, hukum-hukum dah. Nah, fikih itu harus dibuktikan, betul ya.
Iya kan harus diruntut. Nah, dia asalnya dari mana, gitu ya. Nah, kalau akidah Anda nggak perlu. Jadi kalau ada kuliah akidah, kuliah fikih bedanya di situ ya. Kalau fikih Anda harus bisa meruntut hukum itu, nah benar apa tidak berdasarkan dalil-dalil yang sudah ada. Ya itu. Nah, itu. Jangan malah kebalik, fikih diterima begitu saja. Apa kata Pak Kiai? Apa kata Pak Ustadz? Ya. Nah, itu sama statusnya seperti teorema. Ya, kalau dalam matematik, teorema itu hukum, kebenaran, ya, suatu sifat yang memang harus dibuktikan. Membuktikannya apa? Bisa menggunakan aksioma, definisi, atau teorema sebelumnya, ya, diruntut, ya. Sama kalau Anda belajar fikih itu diruntut, ya. Nah, ya, sama orang belajar agama dengan matematik, ya. Anda belajar agama dulu waktu kecil kan, apa kata kiai. Tapi makanya sampai sekarang seperti itu. Yang dulu kan baca-baca, ya toh, ada nggak ini hukumnya, ini dalilnya ada nggak, hadisnya ada nggak, ukurannya ada nggak, gitu ya, lihatnya ada itu. Ya, sama dengan matematik. Sewaktu Anda SD dulu terima begitu saja kan? Iya. Pembagian bersisa terima saja. Nah, tapi di sini sudah dibuktikan algoritma. Ya, ya. Postulat. Jadi postulat. Nah, bahkan ada postulat. Kalau tadi kan hanya beda persepsi ya. Postulat dianggap teorema, teorema dianggap postulat. Anda pernah nggak menemui postulat yang ini untuk dalam kehidupan itu betul ya? Ya, kita kan akidahnya betul-betul beda, dia kayaknya beda sudut pandang, tapi memang kontennya beda, ya toh? Nah, Anda pernah nggak menemui postulat yang secara konten beda? Gak hanya persepsi loh ya. Kalau tadi menempatkan postulat dan teorema itu persepsi saja ya. Nah, sekarang konten. Pernah menjumpai postulat atau aksioma yang kontennya seolah-olah bertentangan? Kalau Anda dapat kuliah saja memang belum, ya. Anda kuliahnya baru semester. Tapi kalau Anda sering baca, mungkin browsing-browsing itu akan. Anda pernah browsing apa itu postulat itu? Aksioma. Atau cari di chat GPT gitu ya. Tanyakan apa itu postulat? Apa itu postulat dalam matematika ya? Nah, nanti kan ada contoh-contoh. Anda pernah belajar geometri itu? Di kuliah kan semester 1 ada belajar geometri itu? Menemukan postulat di sana? Iya. Apa yang Anda temukan postulat salah satunya? Nanti kalau banyak, Bang Junior menyebutkan satu aja. Orang itu sering ngomong, banyak, coba sebutkan satu aja. Iya. Ini sering terjadi ya. Kita dalam komunikasi sehari-hari juga sering begitu toh. Banyak, apa? Bingung gitu ya. Nah, karena sering kita itu ngomong dulu baru berpikir belakangan, gitu ya. Jarang toh kita berpikir dulu baru ngomong ya. Nah, harusnya kalau orang terbiasa dengan matematik berpikir dulu baru ngomong. Oke, itu kira-kira postulat yang bentuk geometri. Oke, saya ambil yang paling populer di awal-awal. Kalau saya punya garis, punya titik di luar garis, postulatnya mengatakan apa? Kayak saya pancing ini, ada garis, ada titik di luar garis, postulatnya mengatakan apa? Itu postulat ya, masih ingat itu postulat? Ya, sekarang bunyinya gimana? Kalau diberikan satu garis dan satu titik di luar garis, postulatnya mengatakan, halo, bola lagi. Hanya ada tempat satu garis sejajar melalui suatu titik di luar garis. Oke, itu postulatnya. Postulatnya, yakin kan? Ya, Anda belajar geometri yang kemarin, yakin kalau nggak yakin ini salah kaprah ya. Akhirnya bisa diturunkan teorema dari situ. Kalau ada garis, ada titik luar garis, kita mempunyai tempat satu garis tegak lurus, ya toh? Itu jadi hukum, ya toh? Bisa dibuktikan dengan postulat itu. Akhirnya muncul hukum yang baru. Nanti muncul hukum yang lain. Akibat yang paling banyak dipakai nanti dari postulat itu nanti kalau kita punya segitiga, nanti jumlah ukuran sudut-sudutnya pasti tepat 180. Itu akibat dari itu. Nanti Anda akan ketemu orang mengatakan, loh, ada loh segitiga yang jumlah sudutnya lebih dari 180. Ada loh yang kurang dari 100. Anda salahkan. Ya,
Nah, pernah Anda mendengar berita seperti itu? Ada segitiga yang sudutnya lebih dari 180, ada segitiga yang sudutnya kurang dari 180. Kira-kira faktanya ada nggak segitiga? Ada. Kalau Anda membuat segitiga itu titik sudutnya Jakarta, Tokyo, New York gitu. Kira-kira lebih dari 180 kan? Kenapa? Karena permukaan bumi itu lengkung. Anda buat segitiga. Oh. Nah, terus apa Anda buat di permukaan lengkung itu ya? Kita buat garis, ada titik. Bisa nggak kita buat garis kejajaran? Nah, itu postulatnya mengatakan kalau ada garis, ada titik, ada garis, kita tidak bisa membuat garis melalui titik dan saja dengan garis yang berikan. Ya? Apakah yang belajar geometri seperti Anda tadi menyalahkan postulat itu? Tidak boleh ya. Nah, tadi dalam kehidupan kalau kita hanya melihat teorema saja, menyalahkan orang itu berbahaya. Loh, gak bahaya kan? Itu yang terjadi di masyarakat kita itu sering menyalahkan orang dengan melihat yang akhir gitu ya, tidak menelusuri sebabnya kenapa dia begitu. Ya. Nah, kalau kita di dalam matematika ada teorema begitu, lihat hukum dasarnya, waktu postulatnya apa. Nah, Anda belajar seperti yang sudah ada dalam geometri itu namanya geometri Euclid. Ya. Jadi nanti Anda kalau ada belajar geometri selain Euclid nanti akan menemukan postulat-postulat yang agak berbeda, yang berbeda sama sekali. Nah, minimal yang postulat itu nanti ada 3 macam. Yang satu tidak dapat buat, yang satu dapat dibuat hanya sekali. Akhirnya dengan 3 postulat itu melahirkan 3 aliran geometri. Tiga-tiganya jalan sampai sekarang gitu loh ya. Jadi nanti kalau Anda sempat membaca silakan nanti kalau tertarik di browsing geometri non Euclid yaitu postulat yang Anda belajar kemarin. Nah, jadi sistem biasanya di dalam matematik itu dibangun itu dari postulat ya. Kemudian nanti mendefinisikan sesuatu terus muncul suatu teori itu sistem ya. Dengan demikian seperti itulah kira-kira ya. Nah, menganggap sesuatu postulat itu juga relatif, tergantung dari siapa orang. Kalau dalam buku ya siapa penulisnya gitu ya. Nah, kalau di bukunya Gilbert itu sifat dasar dari teori bilangan yaitu sifat aljabar itu dipostulatkan. Ya misalnya himpunan bilangan bulat dilengkapi dengan operasi tambah dan kali memenuhi sifat ya. Nah, seperti sifatnya bilangan real tapi hanya bersisa 1 ya, tidak ada yang sifat inverse itu. Akibatnya muncul algoritma pembagian, konsep keterbagian. Nah, saya ingatkan nanti Anda kalau lupa dibaca kembali ya. Nah, sifat keterbagian itu menghasilkan konsep faktor atau pembagi ya. Nah, kemudian muncul pembagi bersama. Ya, pembagi bersama atau pembagi sekutu. Kemudian dari pembagi sekutu itu muncul konsep apa? Pembagi sekutu terbesit atau G, C, D. The greatest common divisor ya. Alamiah, kalau di DSC dulu kan alamiah ya. Misalnya kita punya 12, punya 18. Dicari faktornya semuanya. Faktornya 12 apa saja? Ini belajar mencoba ya, kan tulis dulu. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Negatif 1 bukan? Negatif 2. Nah, berarti tadi menjawab kuis ada yang salah. Iya. Harusnya 2 kali ya. Kan pertanyaannya membagi, nggak ditanyakan membagi positif. Nah, jadi harusnya pembagi dari 12 itu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus 6, plus minus 12. Pembagi dari 18 plus minus 1. 6 plus minus 9. Pembagi sekutunya dari 12 dan 18 plus minus. Pembagi sekutu ya disebutkan semuanya. Sekutu maksudnya bersama. Nah, ya kan? Plus minus 1, minus 2, 3, 6,
minus habis. Ya. Ya. Yang terbesar 6. Nah, kan itu berarti begitu kan cara kalau di SD dulu kan begitu Bang ya. Dicari pembagi bersamanya sebetulnya. Terus cari yang terbesar. Besar 6. Itulah disebut dengan GCD. Namanya definisi yang alamiah dari GCD ya pembagi bersama yang paling besar. Cuma itu nanti kalau dalam matematik mau mengadakan proses generalisasi itu akan susah. Kenapa? Karena terbesar dikaitkan dengan relasi urutan. Nah, padahal nanti di matematik nggak semua sistem ada urutannya. Yang sistemnya seperti bilangan bulat tapi tidak ada urutan nanti akan dipelajari lebih jauh. Dan saya kira sudah belum ya. Nanti setelah ini kuliahnya basic. Nah, tapi di SMA sudah kenal polinom. Ya. Nah, polinom itu kita juga mengenal algoritma pembagi. Punya istilah pembagi. Berarti ada pembagi sekutu, ya kan? Nah, pembagi ada FTD polinom, betul? Nah, itu. Jadi kalau kita mencari pembagi terbesar di polinom, nah, terbesarnya apa? Urutan nggak ada. Apakah X kuadrat terlebih dari X? Nah, akhirnya orang berpikir diturunkan teorema atau yang seekivalen dengan definisi tadi di teori bilangan supaya bisa dipakai di tempat lain yang tidak ada urutan, gitu loh ya. Nah, itu cara berpikir. Akhirnya muncul GCD kalau di buku yang kemarin jadi teorema, yaitu yang memenuhi apa? Nah, bilangan bulat misalnya dia pasti sebutnya ada sering D gitu ya. D bilangan bulat positif D ya disebut GCD dari A dan B jika 1 D itu membagi A dan B ya. Jika ada pembagi bersama C itu membagi A dan C membagi B harus berakibat C membagi D. Nah, itu makna terbesarnya dipakai pembagian ya toh. Jika ada pembagi bersama yang lain, pembagi bersama harus membagi D. Nah, kalau seperti ini nggak ada kaitannya dengan urutan lebih besar lebih kecil, betul ya? Nah, akhirnya nanti konsep ini bisa digeneralisasi ke dalam sistem yang tidak mempunyai urutan, gitu loh ya. Matematik itu begitu. Karena orang berpikir matematik ada berpikir mengeneralisasi suatu hukum. Ya. Hukum yang ada di teori bilangan maunya dibawa ke polinom misalnya. Kendalanya apa? Di teori bilangan itu ada urutan. Di polinom tidak ada. Jadi nanti supaya konsep itu bisa diperumum, berumum itu dalam bahasa Indonesia namanya diitlakkan. Ada para asing ya. Bahasa Indonesia tapi bahasa asing ya. Diitlakkan itu artinya digeneralisasi. Nanti coba cek di KBBI ya. Diitlakkan. Nah, makanya itu akhirnya punya hukum teorema itu ekivalen nanti ya. Ada yang buku menganggap itu definisi, kemudian yang terbesar tadi jadi teori. Ya, nah, jadi demikian juga ya. Selain dengan postulat, definisi dan teorema itu juga kadang-kadang ini berlaku ekivalen ya. Yang satu definisi, satunya teorema. Yang menulis buku mana yang dijadikan sifat, gitu ya. Biasanya orang ada pemikiran mengembangkan itu dalam rangka mengeneralisasi. Ya. Ada kendala, terus kita cari hukum yang lain supaya bisa diperoleh. Jadi muncul pada GCD. Nah, kalau Anda dulu mencari GCD menggunakan apa? Menggunakan apa? Apa? Kalau di SD, pohon faktor. Padahal tadi urutannya belum kenal. Iya. Pohon faktor itu bisa digunakan setelah Anda membahas faktorisasi tunggal. Bahwa setiap bilangan bulat nanti dapat ditulis sebagai hasil kali prima, faktor prima yang tunggal ya. Setelah itu baru bisa menghitung GCD dengan menggunakan itu. Padahal tadi belum kan, belum sampai di situ. Nah, berarti kalau pembahasan sampai di sini, apa tools yang digunakan? Algoritma pembagian. Ingat tadi bahwa pembagian itu ada kaitannya dengan pembagian itu. Di semester kemarin Anda sudah membahas itu kan? Menggunakan algoritma pembagian untuk menghitung GCD. Bagaimana caranya? Coba namanya algoritma itu bisa dilihat step by stepnya ya. Misalkan kalau saya beri dua bilangan bulat, yang dijamin ada
GCD-nya itu kalau keduanya tidak nol, ya. Kalau salah satu nol masih boleh. Kalau dua-duanya nol nggak ada GCD ya. Kalau tidak nol, misalnya A GCD dari A dan B, GCD dari A dan nol itu berapa? Harga mutlak. Ingat GCD tidak boleh nih. Kalau GCD dari min 5 dan 0, masa min 5? Ya, karena dicari semua faktornya, dicari yang terbesar. Terbesarnya kan pasti positif kan? Jadi loh itu ya, ya. GCD dari A dan 0, kalau hanya tidak 0 ya, itu adalah harga mutlak. Nah, itu karena terlalu gampang, nggak usah dimasukkan algoritma ya. Biasanya dimasukkan algoritma kalau dua-duanya tidak. Nah, karena kita juga sudah punya sifat bahwa GCD dari bilangan positif dan negatif itu juga positif. Jadi negatif kan nggak pengaruh. Kalau mendefinisikan dicari yang terbesar, terbesar pasti positif toh. Nah, oleh karena itu dalam algoritma diasumsikan kita punya dua bilangan bulat positif. Kalau positif pasti nggak nol ya. Iya, nggak perlu mata dua bilangan positif yang tidak nol ya. Itu lebay. Ya, misalkan A dan B dua bilangan bulat positif. Bagaimana algoritma mencari FVB atau GCD dari A dan B? Halo. Algoritma itu suatu proses ya. Harus kebayang step by stepnya. Ya. Tuh. Itu Pak. Loh ini tools ya. Dan harus sering dipakai, harusnya sudah automatically ya. Otomatis. Ada yang otomatis pakai power factor. Karena itu mulai di SD. Gimana? Langkah pertama, apa yang harus dilakukan? Apa? Faktor pembaginya dong. Pakai algoritma atau faktor pembaginya? Itu power factor itu. Langkah pertama, asumsikan A lebih dari B. Ya, cari yang besar. Ya toh? Pertanyaan saya, kalau tidak diasumsikan boleh nggak? Nggak bisa. Sudah nyoba. Misalnya Anda cari GCD dari 18 dan 12 tadi ya. 18 bagi 12 dulu atau 12 bagi 18 dulu. Bisa nggak dua-duanya? Bisa. Cuma tidak efisien. Langkah pertama itu nggak ada gunanya ya. Ya kan? 12 bagi 18 bisa nggak? Bisa. Hasilnya 0, sisanya 12 ya toh? Betul toh? Algoritma pembagian itu nggak ada kaitannya satu lebih kecil dari yang lain toh. Nah, dalam algoritma mencari GCD, kenapa yang besar diasumsikan di bagian kecil? Untuk efisiensi. Itu loh ya. Bukan berarti nggak bisa ya. Beda loh ya. Efisiensi itu menghindari langkah yang tidak berguna, gitu ya. Kalau dalam penghitungan kan penting, apalagi running time ya. Kalau dalam running dalam program itu running time kan dihitung banyaknya itu ya langkah. Semakin efisien itu ya, suatu program atau suatu algoritma itu efisien kalau semakin sedikit langkahnya. Ya. Jadi asumsi itu bukan berarti tidak bisa loh ya kalau tidak diasumsikan, tapi untuk efisiensi. Ya. Nanti kalau tidak diasumsikan ada satu langkah di awal yang mubazir, gitu ya. Oke, diasumsikan A lebih dari B, berarti berikutnya apa? A dibagi B. Gunakan algoritma pembagian. Jadi A itu bisa ditulis sebagai B kali Q1 misalnya ditambah R1 gitu ya. Kenapa R? Saya indeks biasanya kan di looping gitu ya. Nah itu connect gitu ya. Jadi looping gitu kan ya. Jadi pakai I sampai ya 1 sampai berapa gitu ya. Nah, jadi A sama dengan B dikali Q1 ditambah R1 dengan syarat R1 kurang dari B lebih besar sama dengan 0. Ini belajar mencoba ya. Nah, terus ditanya apakah R1 0? Gitu ya. Nah, kalau R1 0 selesai. Jadi kesimpulannya GCD
GCD dari A dan B sama dengan B. Oh. Betul? Itu ingat salah satu hukumnya, kalau A, kalau bilangan positif ya, kalau A membagi B, GCD dari A dan B adalah A. Jadi kalau A sama dengan B kali Q1 karena B membagi A loh, nanti GCD dari A dan B, B. Jadi biasanya kalau dalam program print GCD AB sama dengan B. Nah, berikutnya jika, gitu ya. Berikutnya berarti if else toh. Tadi kalau terpenuhi selesai, kalau tidak lanjut. Nah, berarti langkah berikutnya apa? Ya, itu berarti else itu berarti sudah nggak nol loh ya. Tadi kan pertanyaannya apakah R1 nol? Jika iya selesai, jika tidak terus ya toh. Nah, terusnya bagi B dengan R1. Tulis B sama dengan R1 Q2 ditambah R2. Syaratnya R2-nya kurang dari R1 lebih besar sama dengan 0. Tanyakan lagi, apakah R2 0? Gitu ya. Jika ya, nah, selesai GCD dari A dan B sama dengan R1. Ya, betul. Nah, terus else-nya terus bagi R1 dengan R2. Ya, tulis R1 sama dengan R2 kali Q3 ditambah R3. R3-nya diberi syarat lebih besar sama dengan 0 kurang dari R2. Tanyakan R3 0? Jika ya, selesai. GCD dari A dan B R2. R2 R3-nya 0 ya. Jika itu terus ya. Pertanyaan saya, ini suatu saat berhenti apa enggak? Suatu saat akan ada K gitu ya, sehingga RK 0. Suatu looping itu kalau nggak pernah berhenti kan nanti komputernya error, itu nggak pernah berhenti terus. Kapan berhentinya? Ini berhentinya kalau suatu saat ada sisa 0, nah, itu selesai. Gitu ya. Nah, pertanyaan, Anda yakin kalau suatu saat sisanya itu 0? Kenapa kok yakin? Keyakinan itu memang ada yang tanpa alasan, tapi ada juga yang dengan alasan ya. Kalau ini saya tuntut alasan, karena ini teorema ya. Ini teorema loh ya. Kalau di pembahasan kemarin teorema ini ya. Penggunaan algoritma pembagian untuk menghitung GCD itu teorema, ya. Bukan postulat ya, teorema. Jadi keyakinan harus dijelaskan, harus dibuktikan. Yakin suatu saat akan ada K sehingga RK sama dengan 0. Kesimpulannya nanti RK-1 itu adalah GCD, betul ya? Itu ya, algoritmanya mana? Kenapa kau yakin? Sisanya itu kan tadi kan sisanya itu bisa. Ya, sisa deret sisa barisan sisa tadi deret strictly monoton turun, ya. Nah, betul ya? Tadi kan B lebih dari R1, lebih dari R2, lebih dari R3 dan seterusnya, dan di bawah dibatasi lebih besar atau sama dengan 0. Jadi ini dibatasi di atas dan di bawah. Ya. Nah, berarti banyaknya sisa itu paling banyak sebanyak berapa? Sebanyak B. Paling banyak, ya toh? Iya, mulai 0 ya sampai kurang dari B. Jadi paling besar kan B-1, betul ya? 0 sampai B-1 paling banyak itu. Apalagi kalau turunnya lebih dari 1 nanti bisa kurang loh. Jadi kita bisa mengatakan banyaknya barisan sisa tadi ya, paling banyak B ya, hingga. Loh, karena hingga berarti suatu saat harus selesai loh. Kalau nggak selesai tak hingga loh. Nah, itu alasannya. Jadi kalau dalam matematik kalau hingga pasti selesai ya. Kalau sesuatu itu hingga, bagaimana meskipun banyak pasti akan selesai pekerjaan itu ya. Nah itu. Kalau tak hingga memang nggak ada jaminan selesai ya. Anda menghitung bilangan bulat nggak pernah selesai gitu ya. Nah, tapi kalau banyaknya sisa itu kan hingga, berarti suatu saat akan ketemu sisa sama dengan 0. Kalau tidak pernah dapat 0 terus, berarti akhirnya tak hingga kontradiksi dengan banyaknya sisa adalah hingga gitu ya. Itu bisa digunakan algoritma. Pertanyaannya, algoritma ini bisa nggak diajarkan di anak SD? Enggak, kenapa kok enggak? Terlalu rumit.
SD itu kalau Anda ngajarkan algoritma Euclid ke anak SD, betul ya? Ingat, pelajaran matematik itu sebenarnya materinya sama, cuma bahasa penyampaiannya berbeda. Ya. FPB di SD sudah. Nah, algoritma pembagian itu kalau bahasa SD apa? Pembagian bersisa. Anak SD dapat pembagian. Coba terjemahkan algoritma tadi ke dalam pembagian bersisa. A dibagi B, hasilnya bisa dihitung, sisanya R1. B dibagi R1, hasilnya tahu, sisanya R2. Anak SD bisa melakukan ini? Bisa. Berarti lakukan langkah ini sampai ketemu sisanya 0. Sisa terakhir sebelum 0 itulah FPB-nya. Oh, Anda nggak dapat pelajaran itu di SD? Nggak tanya pada gurunya, kenapa nggak diajari itu? Karena nggak tahu ya. Loh, ternyata bisa ya. Nah, jadi kalau kita ngajarkan pakai pembagian bersisa untuk anak SD itu lebih mudah dibandingkan gunakan faktorisasi prima. Saya mengatakan lebih mudahnya kenapa? Karena tidak perlu mengidentifikasi bilangan prima. Tidak mudah loh mengidentifikasi bilangan prima ya. Oh yang sampai 100 saja kadang lupa kok ya. Apalagi kalau lebih dari 100 ya. Itu anak SD standarnya harusnya di bawah 100 itu hafal ya. Kurang dari 100. Nah, apalagi kalau yang disuruh menghitung itu GCD dari bilangan gede ya. Misalnya hitunglah GCD dari 2023 dengan 1.500. Faktorisasi prima macet gitu ya. 2023 janda faktorisasi primanya bingung kok ya. Faktor prima dari 2023 berapa? Apa saja? Prima. Oh, itu prima yang bingung kok ya. 1 dari prima. 7 dan 17 ya. Itu anak SD bingung loh faktorisasi 2023 coba cek ya. Mencari faktor prima. Anak SD kalau faktorisasi prima kan diurut ya. Bagi 2 bisa enggak, bagi 3 enggak, 5, 7 ya kan? Oh 7 baru bisa, setelah 7, 11, 13 itu terusnya. Baru 17 baru bisa sebenarnya. Nah, itu kalau asal itu, terus akhirnya dengan menggunakan FPB diteruskan mendefinisikan bilangan yang relatif prima ya, relatif prima. Relatif prima itu dua bilangan kata relatif prima kalau GCD-nya 1 ya. Ingat sifat yang berkaitan dengan GCD yang paling pokok adalah bahwa GCD itu selalu bisa ditulis sebagai kombinasi linear ya. Itu teori apa itu? Oke. Itu sifat penting ya. Itu nanti ada kaitannya dengan salah satu pertanyaan yang muncul di kuis gitu ya. Bahwa itu sebagai kombinasi linear itu nanti akan sering dipakai. Tapi ingat sifat itu hanya berlaku searah kalau dia D secara umum, D lebih dari 1. Jadi kalau D itu merupakan GCD dari A dan B, maka D dapat ditulis sebagai misalnya XA kali Y B untuk suatu X dan Y bilangan itu nanti akan sering. Tapi kalau GCD-nya 1, sifat itu berlaku bolak balik ya. Jadi kombinasi linear itu bisa dipakai untuk membuktikan apakah dua bilangan bulat itu relatif prima atau tidak. Kalau kita bisa menemukan kombinasi linear sama dengan 1 berarti relatif prima. Contohnya N dengan N tambah 1 itu pasti relatif prima. Kalau Anda nggak tahu sifat tadi, pembuktiannya susah. Dengan N tambah 1 cukup dibuat bahwa min 1 kali N ditambah 1 kali N tambah 1 adalah 1. Nah, berarti N dan N tambah 1 adalah relatif. Ingat kalau GCD-nya 1 itu berlaku bolak balik. Kalau tidak 1 hanya 1 ya itu. Singkat saya namanya teori Desut atau apa dia. Tapi nanti cek ya. Di buku kemarin ada namanya kan Mas. Kalau enggak ya dicek aja. Kalau kita tahu nama teorema itu enak kalau merujuk gitu ya. Seperti teorema Pythagoras kan nggak perlu menyebutkan konten teoremanya ya. Tapi kalau Anda nggak tahu namanya harus menyebutkan konten teorinya. Menurut teorema yang berbunyi gitu ya. Jangan pakai nomor, kalau nomor itu lain buku lain nomornya gitu ya. Di teorema 1 bunyi bisa teorema 100 yang lain gitu ya. Nah, biasanya
Yang normatif itu kalau nggak hafal namanya, kalau tidak ada namanya, isi teoremanya. Ya. Kalau ada namanya lebih mudah menyebutkan. Biasanya kalau teorema itu populer atau famous itu sering ada namanya. Oke, dari situ relatif prima. Kemudian yang diintroduce berikutnya adalah bilangan. Ya, apa itu bilangan prima? Ini biar nyampe tadi ke pembahasan tadi. Oke, sebelum ke bilangan prima, menghindari bilangan prima dulu ya, biar tuntas. Setelah FPP ada konsep apa? KPK, kelipatan. Tadi kan ingat waktu mendefinisikan faktor atau pembagi ya. Kalau A itu sama dengan B kali C, B itu disebut dengan pembagi dari A, atau A itu kelipatan B. Berarti ada konsep pembagi dari mana sudut pandangnya ya. Makanya nanti ada yang disebut kelipatan. Terus nanti ada kelipatan bersama. Nah, kemudian ada kelipatan bersama paling kecil. Kenapa yang paling kecil? Karena kalau kelipatan diteruskan kan semakin besar, nggak ada habisnya. Makanya dicari paling kecil. Ya. Makanya muncul konsep KPK atau nama kerennya bahasa aslinya LCM. Ya, apa LCM bukannya? The least common multiple. Ya, kelipatan sekutu terkecil. Oh ya, kalau bahasa Indonesia kan bukan gitu. Nah, matematik itu Anda harus tahu nama itu dalam dua versi ya. Dalam bahasa aslinya karena ilmu impor ya, matematik itu ilmu impor ya. Dan bahasa Indonesia ya. Tujuannya apa? Kalau Anda ingin browsing, kalau dicari dengan kata kunci bahasa Indonesia itu hanya ketemunya sedikit ya, jadi dicari dengan kunci bahasa Inggris tahunya lebih banyak ya. Ya, kunci. Makanya si KPK itu kalau dalam bahasa aslinya adalah LC ya. Harus Anda paham. Kalau LCM nanti di browsing kurang ya ditulis lengkap, jadi common multiple gitu ya. Nah, apa itu KPK? Ya ingat definisinya ya. Ya kalau kita punya di SD dulu ya, sama dengan cari FPP tadi ada dua bilangan gitu ya. Yang satu dilipatkan, terus yang satunya dilipatkan dicari karya bersama, terus kita cari yang paling kecil gitu ya definisinya. Dan nanti muncul seperti sifat yang ada di FPP tadi, ada teorema ya. Orang kan akhirnya ingin mengembangkan itu ke dalam suatu konsep yang tidak ada urutannya seperti polinom. Nanti di polinom juga kenal istilah KPK. Nah, jadi kalau kita ambil terkecil dengan urutan, tidak bisa. Ya. Nah, jadi nanti kalau kita ingin mendefinisikan KPK, ingin KPK itu bisa lebih banyak, turunkan teoremanya kalau tadi. Masih ingat? Sifat yang ekuivalen dengan definisi itu seperti yang pada FPP tadi. Misalkan E aja lah, E ya nanti B ya. E itu bilangan bulan positif, disebut KPK atau LCM dari A dan B jika tadi ada dua syarat ya. Yang pertama apa? A dan B harus membagi E. A membagi, kalau tadi dibalik ya, karena A membagi E, kemudian B membagi E, itu sifat pertama. Nah sekarang terbesarnya, nggak boleh menggunakan urutan, harus menggunakan kelipatan. Kalau ada kelipatan yang lain, biasanya kan gitu ya, ada kelipatan yang lain, kelipatan bersama dari A yang lain, harus merupakan kelipatan dari E, gitu loh, ya toh? Nah kalau ada pembagi yang lain, harus membagi D tadi yang nanya. Ini kalau ada kelipatan bersama yang lain harus merupakan kelipatan dari E, gitu loh ya. Kecilnya di situ. Jadi kalau ada bilangan F misalnya ya, A itu membagi F dan B membagi F harus berakibat E membagi F, gitu ya. Nah, itu terkecilnya di situ maknanya. Ya. Kalau ada kelipatan bersama yang lain, maka E harus membagi kelipatan. Anda harus bisa menyampaikan bahasa itu tidak harus simbolik ya. Matematik gitu ya. Jadi kalau saya menggunakan kalau ada kelipatan bersama yang lain gitu ya, nah E harus harus merupakan kelipatan. Itu kan tidak terlalu formal ya. Kalau formal, nah jika ada F
A membagi F, B membagi F harus berakibat E membagi F, gitu ya. Itu yang namanya bahasa simbolik. Kalau bahasa percakapan, kalau simbolik itu susah membayangkan, karena harus kayak nulis di sini gitu ya. Tapi kalau menggunakan bahasa normatif. Nah, sekarang Anda perlu nggak mengembangkan algoritma sendiri untuk menghitung KPK? Pertanyaan saya. Kalau tadi kan ada algoritmanya ya. Nah, sampai di sini kan belum bisa pakai kontaktor ya. Perlu nggak mengembangkan algoritma sendiri untuk menghitung KPK? Kalau setelah mengikuti teori bilangan semester kemarin, perlu nggak ya dikembangkan algoritma untuk menghitung KPK? Ya kalau ada dapat sih nggak apa-apa sebagai pengembangan ilmu, tapi dalam konteks kebutuhan, ya perlu nggak? Tidak. Jawabannya tidak. Mengapa? Karena kita bisa menghubungkan konsep FPB dan KPK. Apa hubungannya? Kayaknya baik-baik. Ya tadi tidak, sudah saja. Tidak. Mengapa? Karena kita bisa menghubungkan konsep KPK dan FPB. Apa hubungannya? Kombinasi linear. Ya. Ada kemarin ketemu teorema yang mengkombinasi linearkan antara KPK dan FPB. Apa? Kemarin yang dijumpai menghubungkan konsep FPB dan KPK. Ingat, FPB dari AB dikalikan KPK dari AB sama dengan A kali. Betul? Oh. Kalau kita sudah punya itu dan punya algoritma untuk menghitung FPB, berarti tidak perlu dikembangkan algoritma. Banyakkan pekerjaan. Kalau hanya untuk keperluan praktis ya. Tapi kalau untuk pengembangan ilmu ya silahkan ya. Orang mengembangkan ilmu walaupun nggak perlu ada yang ya, dikembangkan terus itu karena untuk wawasan ya, melatih proses berpikir gitu ya. Nah, dari situ. Jadi kalau sudah terhitung misalnya contohnya tadi saya berikan 18 dan 12. Jadi kalau kita sudah menemukan bahwa FPB-nya 6, berarti menghitung KPK ya cukup 12 kali 18 dibagi 6. Saya dulu SD nggak diajari gitu. Nah, kalau saya ngajar SD saya ajari, tapi menemukannya nggak pakai teorema gitu ya. Intuisi. Kalau itu kemarin Anda buktikan ya. Kalau nggak salah nanti saya masukkan sebagai tugas itu. Ya. Sudah buka tugas ya? Sudah. Oh iya, ya. Nah, biasanya yang penting-penting kalau nggak bahas di kelas nanti masuk sebagai tugas ya. Ada tugas. Ingat tugas itu diberi waktu paling lama sepekan ya. Sehari sebelum kuliah berikutnya Anda sudah masukkan. Itu bagian dari terstruktur ya. Nah, jadi seperti itu menghitung KPK cukup menghitung hasil kali dibagi FPB. Nah, itu sudah dibuktikan. Jadi kita yakin bahwa itu benar kalau sekarang ya. Itu sudah tahu. Kalau di SD intuisi aja diberi banyak gitu ya, dikalikan FPB-nya berapa, KPK-nya berapa, terus dicilu ternyata ini kali ini sama dengan ini. Kalau anak SD begitu aja ngajarkannya ya, nggak perlu diajari teorimanya. Apalagi diajak membuktikan teori. Itu ya bedanya matematik dengan pembelajaran matematik. Jadi menjadi guru itu berat tugasnya ya, karena harus mentransformasi ilmu aslinya ke audiensnya, ya kan? Nah, jadi lihat audiensnya itu SD, SMP, SMA atau mahasiswa gitu ya, bahasanya beda-beda. Nah itu tugas berat pendidik itu di situ guru ya, guru atau dosen. Saya berbicara FPB KPK kepada orang matematik dan non matematik juga beda caranya gitu ya. Nah, nanti kalau mengkomunikasikan matematik kepada orang di luar matematik juga harus hati-hati gitu ya. Jangan terlalu menggunakan bahasa teknis matematik ya, kan ngerti gitu ya. Kalau ngajari orang yang nggak kuliah di matematik itu jangan terlalu teknis gitu ya. Praktis-praktis saja gitu ya. Oke, good gitu ya. Nah, terus setelah itu baru diintroduce konsep bilangan prima. Perlunya apa nanti? Mengarah ke faktorisasi bilangan ya, atas prima yang tunggal.
Nanti kegunaannya salah satunya bisa juga untuk menghitung MPP dan KPK. Gitu ya. Itu satu rangkaian. Kalau bilangan prima itu apa? Menurut Anda? Tuh, ingat. Mendefinisikan tadi pakai pola. Bilangan prima adalah nana yang nana gitu loh ya. Berarti menggunakan pola. Bilangan prima adalah bilangan bulat yang lebih dari satu yang mempunyai berarti 6 prima dong. Memiliki tepat. Nah, tepat 2 faktor positif atau mempunyai tepat 4 faktor. Ya. Oh, gitu. Masuk matematik itu harus begitu ya, nggak boleh didebat lagi ya. Kalau mempunyai 2 faktor positif, 6 jadi prima. 6 kan mempunyai 2 juga. Ya. Kalau saya punya 3 dikatakan punya 2 boleh dong? Coba angkat tangan siapa yang punya uang 100.000, Mbak Erin punya, angkat tangan boleh walaupun faktanya ada 1 juta misalnya ya. Nah, tapi beda siapa yang punya uang hanya atau tepat 100.000. Susah nyarinya ya. Saya punya sebenarnya 100.000 lebih 5.000 misalnya ya, nggak tepat ya. Jadi itu. Jadi bilangan bulat yang lebih dari 1 dan mempunyai tepat 2 faktor positif itu dengan prima. Nanti ada teorema loh itu ya, definisi ya. Nanti hati-hati di buku lain itu bukan definisi yang itu tadi, itu jadi teorema. Ada yang ekivalen dulu ya, yang matematik ya. Apa yang ekivalen dengan itu? Kalau itu tadi dianggap definisi, yang ekivalen dianggap teorema. Apa sifatnya? Nah, karena di sini lebih itu buat menggunakan urutan sekali lagi ya. Nah, jadi nanti kalau mau dikembangkan ke konsep yang tidak ada urutan susah. Ya. Nah. Biasanya lebih dari 1 itu dikatakan kalau tidak urutan bukan unit, gitu ya. Karena 1 itu unit ya. Nah, tapi nggak apa-apa sekarang karena bulat lebih dari 1 tetap boleh, tapi sifat itu tadi yang diganti ya, mempunyai tepat 2 faktor positif. Jadi yang diganti itu lebih dari 1-nya biarkan tetap ya. Jadi bilangan prima adalah bilangan bulat lebih dari 1 yang bla bla bla. Atau P gitu ya, ada ya. P bulat lebih dari 1 disebut prima jika, karena bahasanya juga gitu ya boleh. Jika itu kalau dalam definisi itu sebenarnya pembeda tadi ya. Jika itu kalau dalam definisi berlaku jika dan jika ya. Kalau dalam teorema hanya searah. Tapi kalau di dalam definisi itu artinya bolak-balik, itu yang harus dipahami ya, jika maka ya. Kalau dalam definisi itu seperti sifat tadi ya, yang bla 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 itu ya. Jadi bilangan P bulat lebih dari 1 disebut prima jika P bertemu bilangan bulat N sebarang berlaku salah satu P membagi N atau P dan N relatif. Ketemu sifat itu? Ada, saya ngerti kuliah itu. Pokoknya aja Pak ya. Ada lupa aja ya. Nah, jadi itu sifat penting. Itu ekivalen dengan definisi tadi ya. Nah, kalau ini dianggap definisi yang ada tadi teorema. Ya, kalau itu definisi ini teorema. Jadi bilangan P bulat lebih dari 1 disebut prima jika P bertemu dengan bilangan bulat apapun N misalnya ya, pasti berlaku salah satu P dan N relatif prima atau P membagi N. Contohnya 5 itu prima ya. Coba ketemukan dengan bilangan bulat manapun, pasti cuma ada 2 kemungkinan tadi. P ketemu 6 relatif prima, P ketemu 10 membagi ya. Nah, artinya kalau tidak membagi pasti relatif prima. Tapi kalau bukan prima, ada kemungkinan ketiga. Contohnya 6 ketemu 9 ya nggak relatif prima, ya tidak membagi, betul ya. Nah, itu sifat penting dari prima.
Itu nanti, makanya kalau digunakan nanti, kalau kita diberikan, ini dalam pembuktian sering dipakai nih ya. Kalau P tidak membagi suatu bilangan, pasti relatif prima. Kalau tidak relatif prima, pasti membagi. Nanti sering tools itu dipakai untuk pembuktian. Termasuk pembuktian itu, kalau P membagi hasil kali dari dua bilangan, pasti membagi salah satu. Nah, kalau tidak membagi relatif prima. Kalau tidak relatif prima kan membagi. Baik. Akibat dari definisi itu dan sifat penting itu, akhirnya kita mempunyai faktorisasi bilangan. Oke, kuliahnya hampir habis. Terakhir yang saya perlu angkat, sedikit lagi ya, mengingatkan kembali definisi modul. Nah, kalau di buku yang Anda pakai kuliah kemarin, mendefinisikan modul dengan menggunakan apa? Sisa pembagian, betul ya? Nah, ya, jika A dibagi B itu sisanya R, maka A modulo B itu sama dengan R, betul ya? Nah, kemudian karena modulo itu dianggap relasi, dua bilangan dikatakan kongruen modulo N atau ya, kalau mempunyai sisa sama kalau dibagi N, ya, akibat dari tadi ya. Nah, tapi di buku lain ini nanti bukan definisi, tapi teorema. Di buku Anda kuliah kemarin dibuktikan A kongruen dengan B, ekuivalen. Kalau tadi kan definisinya mempunyai sisa sama, gitu. Nah, A kongruen B modulo N kalau selisih A dan B kelipatan, betul ya? Nah, itu ekuivalen. Nah, ini banyak ya hal yang ekuivalen. Hal ekuivalen itu gunanya nanti kalau satu definisi, satunya teorema, gitu ya. Nah, di buku lain selisihnya kelipatan sebagai definisi, yang itu teori. Nah, gampang buktikan. Kalau A dibagi N sisa R, B dibagi N sisa R, itu kan berarti kongruen, gitu. Nah, berarti kalau dikurangi, ya berarti kelipatan N, R-nya akan hilang, gitu. Misalnya A itu sama dengan N-1 ditambah R. B sama dengan N-2 ditambah R, sama dengan sisanya R, nggak boleh S1 2 ya, I2. Nah, berarti A dikurangi B kan N dikalikan I1 dikurangi I2, berarti kan N membagi R. Ya, itu ekuivalen. Kemarin buktinya sudah, gitu ya. Nah, apa akibat relasi ekuivalen? Kemarin saya tanyakan secara normatif di kuis pertemuan pertama. Apa akibat dari suatu relasi? Jadi kongruensi termasuk suatu relasi ekuivalen. Anda bisa buktikan kongruensi dengan definisi atau teorema tadi. Anda bisa buktikan memenuhi tiga sifat. Apa? Simetri, terus reflektif, terus transisi. Ya, itu relasi ekuivalen, relasi yang memenuhi tiga sifat. Akibatnya apa dari relasi ekuivalen? Kalau dalam suatu himpunan berlaku relasi ekuivalen, himpunan itu akan terpartisi menjadi kelas-kelas ekuivalen. Dibaca kan? Iya. Itu di mata kuliah landasan matematika juga ada, ya. Waktu membahas relasi, gitu ya. Nah, itu ada kelas-kelas ekuivalen. Jadi dengan demikian, akibat relasi modulo, himpunan bilangan bulat akan terpartisi menjadi kelas-kelas ekuivalen. Itu yang disebut dengan kelas ekuivalen modulo N kalau modulonya N. Contohnya sederhana, kalau modulonya 2, ya 2. Bilangan bulat, himpunan bilangan bulat akan terpartisi menjadi berapa kelas? Tuh, kebayang? Modulo 2. Berarti 2 bilangan bulat itu berelasi kalau selisihnya kelipatan 2, betul ya? Misalnya 2 dengan 100 berelasi nggak? Ya, selisihnya kan kelipatan 2. Tapi 2 dengan 5 enggak? Ya, berarti nah itu apa? 2 dengan 5 tidak sekelas, ya. Nah, 2 dengan 100 satu kelas. Nah, itu namanya. Ada berapa kelas kalau modulnya 2? 2 kelas. Kelas apa dan kelas apa? Nah, kelas ganjil dan kelas betul ya? Itu partisi, karena nggak mungkin campur tuh. Bilangan genap dan bilangan genap nggak akan campur, namanya partisi ya.
partisi itu definisinya adalah semua anggota himpunan harus masuk di salah satu kelas, ya toh? Dan tidak ada unsur yang masuk di dua kelas yang berbeda, gitu ya. Itu namanya partisi. Ya, kelas. Jadi contohnya kalau modulo 2, partisinya adalah ganjil dan genap. Yang genap itu berarti kelipatan 2 atau habis dibagi 2. Yang ganjil itu kalau dibagi 2 sisa 1. Nah, ini nanti akan diperumum ini ya, dengan pengertian itu. Kalau modulnya 3 berarti menjadi berapa kelas? Modulnya 3. Modulo 3. Jadi kalau dengan menggunakan relasi modulo 3 ada berapa kelas? Yo, 3 kelas. Ya. Ingat, mendefinisikan relasi tadi modulo kan bisa dilihat dari sisa loh. Ya, jadi kalau dibagi 3 itu akan ada 3 macam. Ya. Dibagi 3 sisa 0, dibagi 3 sisa 1, dibagi 3 sisa 2. Berarti ada kelas modulo, di atas modulo 3 itu ada kelas 0, kelas 1, kelas 2. Gitu ya. Itu nanti kalau dikumpulkan, ya kelas 0 itu adalah semua bilangan kelipatan 3, betul ya? Kelas 1 itu adalah semua bilangan kalau dibagi 3 sisa 1. Kelas 2 isinya adalah semua bilangan kalau dibagi 3 sisa 2, gitu ya? Nah, ini terpaksa tulis. Nah, jadi kalau modulo 3 akhirnya biar agak stressing ya. Kita modulo 3 berarti nanti kita punya 3 kelas, pasti sumbernya kurung situ biasanya ya. Nah, kelas 0 adalah himpunan, ya toh? Nah, semua bilangan yang dalam bentuk 3 angka. Gitu ya. Nah, kelas 1 itu adalah bentuknya 3K tambah 1. Nah, kelas 2 adalah bentuknya 3K tambah 2. Lihat ya. Nah, ini nggak pernah campur itu anggotanya ya. Nah, kelas-kelas ini dikumpulkan, simbolnya adalah ya. Ini nanti akan sebagai model ya dalam kuliah kita nanti ya. Jadi makanya harus ada recalling lagi sifat-sifat kita ini ya. Terus nanti tadi kalau ada Z2 ini ya 0. Pertanyaan saya, betulkah ini? Betul masalah. Ini kalau tulis benar salah. Z2 subset dari Z3. Iya Pak, di sini 01, di sini 012 ada. Ingat, simbol sama tapi isinya beda. Berarti 0 di sini dan 0 di sini beda. 0 di sini kelipatan 3, 0 di sini kelipatan 2. Ini isinya kelipatan 3, ini salah ya. Nah, salah. Karena survei buktikan ngomong. Terus nanti masih ingat definisi operasi tambah dan operasi kali, cukup ditambahkan dikalikan isinya ya. Nah, jadi definisinya ini nanti akan dipakai ini ya. Ini ditambah ini kalau dalam satu kelas modul yang sama, definisinya adalah ini ya. Kalau ini ini ya. Dari situ ya. Nanti silakan di-recalling kembali. Ini kan nanti akan membentuk sistem ya dengan operasi tambah dan kali ya. Nah, seperti bilangan. Nanti itu yang akan dipakai. Ini itu TPRI mengingatkan ya. Kalau ini tadi hanya sekilas ya, Anda harus buka kembali ya. Ya, saya kira itu ya. Saya hanya memberikan persepsi biar Anda termotivasi untuk buka kembali buku catatan atau buku yang bukan dilihat dari bilangan. Saya kira waktunya sudah lewat, nggak perlu ada pertanyaan ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditulis di forum diskusi, nanti yang lain bisa menanggapi, Pak Eri juga bisa ya.
enggak kadang ada enggak. Kalau ada pertanyaan nggak ada yang jawab yang lainnya, ya. Oke. Saya kira cukup. Semangat ya, terus semangat. Harus orang muda itu semangatnya luar biasa ya dibanding yang tua ya. Saya kira cukup kuliah kita hari ini. Insya Allah kita ketemu Jumat pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share video ini. Jangan lupa subscribe ya.